Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada resiko yang berat sebenarnya ketika kita telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Tapi justru akan ada ketakutan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh DC pinjol ketika melakukan penagihan. Ada 7 hal yang membuat DC pinjol kebingungan dan takut ketika nasabahnya tersebut melakukan ke-7 hal tadi. Nah, buat teman-teman yang penasaran boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan tidak perlu takut lagi ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar, tidak mampu bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena ternyata di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan terus-terusan merawat pinjol dan tetap mempertahankan utang pinjol, endingnya tetap akan gagal bayar juga. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang sampai saat ini masih merasa butuh uang pinjol, masih ingin skor kredit yang bagus, masih ingin agar limit pinjol tetap naik. Hati-hati. Endingnya, jika kalian terus maksa meminjam uang di pinjol, maksa bayar, pasti akan gagal bayar. Ada 7 hal yang bisa menjadi ketakutan dan kebingungan DC pinjaman online ketika melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang paham ke-7 hal ini. Nah, silahkan disimak satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar tidak pernah takut lagi ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, yang pertama, DC pinjol akan takut dan bingung ketika menagih nasabah yang paham aturan hukum hutang piutang. Nah, jadi nasabah tersebut ternyata paham aturan hukum hutang piutang. Ketika diancam oleh DC pinjol akan diproses hukum, akan dipenjara, akan didatangi tim lawyer, akan didatangi tim legal, mereka tidak takut, nyantai aja gitu. Nah, si DC pinjol akan bingung, justru DC pinjol yang takut. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh nasabah pinjaman online tersebut yang membuat DC pinjol panik dan takut adalah tahu tentang aturan-aturan OJK. Nah, nasabah ini mungkin jarang sekali yang tahu peraturan-peraturan yang sudah ada di OJK seperti SE OJK nomor 19 tahun 2023. Di sana lengkap dari mulai masalah persentase bunga yang harus diterapkan, masalah penagihan yang harus dilakukan oleh DC pinjaman online. Sehingga si DC pinjol tersebut ketika menghadapi nasabah yang paham tentang aturan-aturan OJK, maka dia akan lebih berhati-hati ketika melakukan penagihan dan mengelabui nasabah tersebut dengan cara tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itulah makanya jangan kaget ketika teman-teman yang saat ini sudah telat bayar di pinjol lalu ditagih dengan kata-kata yang luar biasa menakutkan tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu dilakukan oleh DC pinjol pengecut yang takut identitasnya diketahui ya. Jadi sudahlah, lebih baik dari sekarang teman-teman pelajari aturan-aturan OJK tersebut, pelajari dari mulai cara-cara penagihan yang seharusnya dilakukan oleh DC pinjaman online jika sesuai SOP OJK. Oke. Lalu yang ketiga yang membuat DC pinjol takut dan bingung itu adalah ketika nasabah tersebut tidak pernah merespon penagihan DC pinjol, dicuekin DC pinjol itu, dikacangin ya, nggak pernah direspon, nggak pernah dibalas telepon DC pinjol, nggak pernah diangkat. Akhirnya DC pinjol bingung dan takut harus seperti apa, dan akhirnya hampir setiap hari si DC pinjol tersebut dimaki-maki oleh bosnya karena tidak bisa melakukan penagihan. Oke, itu harus kalian lakukan. Jangan coba-coba merespon penagihan DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, atau melalui panggilan telepon ya, cuekin saja. Lalu selanjutnya DC pinjol akan takut ketika nasabahnya memutuskan untuk memblokir semua telepon, semua chat WhatsApp, semua SMS yang dikirimkan oleh DC pinjol ke nasabah tersebut. Nah, ini akan bingung
si DC pinjol akan panik, waduh ternyata sekali di chat WhatsApp langsung blokir, di telepon langsung diblokir, di SMS langsung diblokir. Akhirnya dia bingung, kelimpungan bagaimana caranya menagih, dan akhirnya menghubungi kontak darurat, menghubungi ke kantor, dan di kantor juga diblokir oleh orang-orang yang nerima telepon di kantor. Kontak darurat yang dihubungi juga memblokir teleponnya. Nah, itu akan kebingungan. Makanya teman-teman bisa lakukan hal itu jika mulai ditagih oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, atau melalui panggilan telepon, langsung blokir, hapus, tidak usah dipikirin. Oke, selanjutnya ketakutan DC pinjol yang seharusnya diketahui oleh nasabah gagal bayar adalah nasabah tersebut bersikap bodoh amat dengan semua yang akan terjadi, tidak mikirin pinjol lagi, tidak mikirin DC pinjol lagi. Hapus semua pinjol, hapus semua DC pinjol dari pikirannya. Nah, itu si DC pinjol akan kebingungan ketika menghadapi dan menagih nasabah yang seperti itu, ya. Lalu yang menjadi ketakutan DC pinjol tersebut adalah ketika ada nasabahnya yang ditagih itu seorang pemberani. Nasabahnya berani, nggak takut galbay, nggak takut diteror, nggak takut didatangi DC lapangan, nggak takut slik OJK, nggak takut skor kredit bermasalah. Pokoknya pemberani, nggak takut apapun, ya. Yang dia takutkan adalah ketika dia dihadapkan pada malaikat maut dan bingung apa yang harus dibawa nanti setelah kematian. Nah, itulah orang-orang yang mungkin akan ditakuti oleh DC pinjol dan bingung menagihnya harus seperti apa, ya. Jadilah pemberani saat Anda berurusan dengan pinjaman online. Oke. Lalu hal yang membuat DC pinjol bingung dan takut ketika menagih nasabah adalah nasabah tersebut langsung mengganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, menghapus semua media sosial. Ya, saat mulai satu kali ditagih saja langsung ganti nomor HP. Akhirnya kan si DC pinjol kelimpungan, bagaimana lagi saya nagih, akhirnya menghubungi kontak darurat tadi, menghubungi ke kantor, diblokir juga di kantor, dicuekin juga di kontak darurat, akhirnya kebingungan, mendatangkan DC lapangan, si nasabahnya nggak takut, bodoh amat gitu, nggak pernah ditemui DC lapangan tersebut. Nah, sehingga si DC pinjol tercipta ketakutan di pikirannya, dan ketika DC pinjol tersebut tidak mampu menagih dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya diberhentikan dari perusahaan pinjol tersebut. Nah, itulah teman-teman yang bisa kalian lakukan ketika sudah memasuki telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Gak ada resiko yang berat sebenarnya. Yang berat itu adalah pikiran Anda yang terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Seharusnya DC pinjol yang takut, yang panik ketika kalian gagal bayar, karena ada kemungkinan saat sulit menagih nasabahnya, maka si DC pinjol tersebut tidak bisa mencapai target, tidak mendapatkan bonus, dan akhirnya diberhentikan dari perusahaan pinjol. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman semuanya agar jangan pernah takut lagi gagal bayar di pinjaman online. Jangan coba-coba lagi maksa bayar pinjol di saat Anda sudah tidak mampu bayar dan endingnya hidup kalian ancur-ancuran. Selamatkan hidup kalian, selamatkan masa depan kalian, selamatkan harta benda kalian. Jangan sampai dijual-jual, jangan sampai terkonversi untuk mempertahankan dan membayar hutang pinjol. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.